والنساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kemudian para jemaah, poin yang selanjutnya adalah profil wanita salihah dan wanita thalihah. Wanita salihah adalah wanita yang taat sama suaminya. Wanita thalihah adalah wanita yang membangkang kepada suaminya. Siapakah mereka? Maka di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala telah menyebutkan ada dua wanita salihah yang disebutkan oleh Allah di dalam surat At-Tahrim pada ayat yang ke-11. Yang pertama adalah Asiyah, istrinya Fir'aun. Dan yang kedua adalah Maryam, ibunya Nabi Isa alaihissalatu wassalam. Allah berfirman tentang keduanya dalam surat At-Tahrim ayat ke-11. Wa daraballahu mathalan lil ladzina amanu imra'ata fir'aun id qalat rabbi ibni li 'indaka baitan fil jannah wa najjini min fir'auna wa 'amalihi wa najjini minal qawmiz zalimin. Dan Allah memberikan sebuah permisalan tentang orang-orang yang beriman, yaitu istrinya Fir'aun. Tatkala ia berdoa kepada Allah, ya Rabbku, bangunkanlah rumah untukku di sisimu di dalam surga, dan selamatkanlah aku dari kekejaman Fir'aun dan perbuatannya, serta selamatkanlah aku dari bala tentaranya yang berbuat zalim. Jadi contoh yang pertama adalah siapa? Asiyah binti Muzahim. Beliau adalah wanita solehah. Dijelaskan oleh para ulama, tu'tabaru hadhil mar'atu al-muthlul a'la lil iman, bahwa Aisyah Asiyah ini adalah contoh teladan wanita yang paling mulia tentang keimanan. Salah satu di antara tanda pelajaran penting sepanjang sejarah adalah Asiyah. Ia adalah seorang wanita yang beriman kepada Allah dan beriman kepada Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Ketika itu Asiyah berada di dalam pangkuan seorang suami yang kejam, seorang suami yang zalim. Ya, singkat cerita para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Asiyah tinggal di dalam istana bersama suaminya yang zalim. Suaminya ini para jemaah adalah seorang suami yang tidak pernah mendengar seorang wanita yang melahirkan bayi laki-laki kecuali ditebas lehernya. Jadi apabila ada seorang bayi laki-laki lahir, maka dipenggal lehernya. Dengan izin Allah, Allah menyelamatkan Nabi Musa alaihi salatu wassalam setelah ibundanya beserta kedua saudarinya membuang Nabi Musa di Sungai Nil. Kemudian apa? Diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Singkat cerita, Nabi Musa berada di mana? Berada di dalam istana setelah diselamatkan oleh para pelayan-pelayan istana. Lah ketika itu dimintalah bayi ini oleh istrinya Fir'aun, yaitu Asiyah. Kata Asiyah, bahwa ini adalah seorang anak yang dapat menjadikan penyejuk pandangan untukku, wahai suamiku, katanya. Ya, kepada suaminya, yaitu kepada Fir'aun,
Wa qalat imra'atu fir'aun qurrata a'yunin li walak. Ya wahai suamiku, ini adalah penyejuk pandangan bagiku dan bagimu. La taqtulu, jangan kau bunuh anak ini. Asa yanfa'ana aw nattakhidahu waladan. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kita dan bisa kita jadikan sebagai seorang anak. Masya Allah para jemaah, setelah dibesarkan oleh Asia, Nabi Musa alaihi salatu wassalam menjadi seorang nabi. Ya, dan Nabi Musa mendakwahkan ibunya agar beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka berimanlah Asia kepada risalah yang dibawa oleh Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Singkat cerita, setelah diketahui oleh Fir'aun tentang keimanan Nabi Musa beserta ibunya atau istrinya Fir'aun, apa kata Asia? Laqad amantu billah rabbi wa rabbuka wa rabbu kulli syai'. Sungguh aku telah beriman kepada Allah Rabbmu dan Rabbnya segala sesuatu. Lah ketika itu para jemaah, Fir'aun dengan kejamnya menyiksa Asia. Ya, Fir'aun dengan kejamnya menyiksa Asia, ya, sampai Asia digebuk, ya, dipukul. Bahkan salah satu di antara pelayannya yang bernama Masyitah. Masyitah ini tukang apa? Tukang menyisir rambut anaknya Fir'aun. Tukang menyisir rambut anaknya Fir'aun, Masyitah, yang tukang menyisir rambut. Ini pun juga beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Lah, di tengah keimanan Asia disiksalah oleh Fir'aun laknatullah alaih. Ya. Kemudian apa? Kata para ulama, lam taqtarif Asiyatu bikalami Fir'aun. Ketika itu Fir'aun menyiksa Asia supaya kembali kepada agama nenek moyangnya, tetapi tidak membuat goyah keimanan Asia. Ya, disiksa sampai apa? Sampai meninggal. Faqala Fir'aun, ya, maka berkatalah Fir'aun kepada pasukannya, atajabin ala ta'jabun. Tidaklah kalian heran kepada wanita ini. Inna nu'adzibuha wa hiya tadhak. Kami telah menyiksa wanita ini, ternyata wanita ini malah tertawa. Ya, ternyata wanita ini malah tertawa para jemaah. Malah tersenyum dia. Akhirnya apa? Wanita ini berdoa kepada Allah, Rabbi ibni li indaka baitan fil jannah, ya Allah, bangunkan rumah di dalam surga di sisimu ya Allah. Wa najjini min fir'aun wa amalihi, selamatkanlah aku dari kekejaman Fir'aun dan perbuatannya. Wa najjini minal qaumidz zalimin, dan selamatkanlah aku dari pasukan-pasukan yang berbuat zalim. Nah, dalam kisah ini para jemaah menjelaskan kepada kita tentang wanita yang solehah adalah wanita yang mempertahankan keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun suaminya kejam, suaminya jahat, ya, berbuat zalim kepada istrinya untuk kembali kepada agama nenek moyangnya, tetapi wanita ini yaitu Asia tetap mempertahankan keimanannya. Ya, ada juga ya istri-istri yang salehah yang Allah jadikan sebagai teladan adalah siapa? Yaitu istrinya Nabi Ibrahim yang bernama Hajar. Begitu juga istrinya Nabi Ayub. Ya, mereka adalah wanita-wanita yang telah memerankan sebagai istri yang solehah terhadap suaminya, yang taat terhadap suaminya. Dan profil yang termulia adalah Khadijah radhiyallahu taala anha. Ya, di mana Khadijah ini adalah istri pertama Nabi kita sallallahu alaihi wasallam yang telah memerankan sebagai seorang wanita yang solehah. Terutama ketika Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan sedih. Dalam satu kisah, setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam senang bertahanus, ya, senang menyendiri di Gua Hira, Nabi sallallahu alaihi wasallam kedatangan malaikat Jibril, wahyu yang pertama kali yang Allah turunkan kepadanya. Ketika itu apa? Nabi pulang ke rumah dalam keadaan gemetar dan ketakutan, ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan tentang satu kejadian yang membuat beliau ketakutan para jemaah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fajalastu ila fakhidha mudifan ilaiha." Aku duduk di sisi istriku, yaitu di atas pahanya, ya. Kemudian aku menyandarkan kepalaku di sisinya para jemaah. Subhanallah, lihat. Ya, tentang satu rumah tangga yang indah, yang mawaddah dan rahmah adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama Khadijah radhiyallahu taala anha. Ketika itu Nabi menceritakan tentang
kesedihan beliau setelah berjumpa dengan malaikat Jibril para jemaah. Apa kata istrinya? Abshir ya ibna ammi wathbut. Kabar gembira wahai ya anak pamanku, wathbut dan bertahanlah. Ya, fawalladhi nafsu Khadijah biyadih. Sungguh demi Allah ya yang jiwanya Khadijah berada di tangannya. Inni la arju an takuna nabiyya hadhil ummah. Sungguh aku berharap engkau menjadi umatnya Nabi, engkau akan menjadi nabinya umat ini. Dalam riwayat lain, Khadijah mengatakan, kalla, sekali-kali tidak wahai suamiku. Wallahi la yukhzikallahu abadan. Sungguh demi Allah, Allah tidak akan menyia-nyiakanmu selama-lamanya. Innaka latasilur rahima. Engkau ini sesungguhnya orang yang suka nyambung silaturahim, wa tasduqul hadits, dan orang yang jujur dalam berbicara, wa tahmil kul, dan engkau suka membantu orang yang lemah, wa tuqrid dhaif, dan suka menjamu tamu, wa taksibul madum wa tu'inu ala nawaibil haq, dan suka membela kebenaran. Lah, dalam kisah ini para ulama menjelaskan bahwa Khadijah adalah seorang istri yang memerankan sebagai seorang istri apa? Yang soleh para jemaah. Ketika suami dalam keadaan sedih, ketika suami dalam keadaan pilu, maka istrinya yang menghiburnya para jemaah. Bukannya apa? Bukannya ketika suami sedih malah sama istrinya disalahkan. Ya, malah sama istrinya disalahkan, tidak para jemaah. Justru malah ketika suami sedih, istri yang menghibur. Istri yang ya mendinginkan hati suaminya. Ulama mengatakan bahwa dua hal yang menjadi penyebab langgengnya rumah tangga beliau ya adalah, pertama, Khadijah memerankan peranan utama sebagai seorang istri, yaitu apa? Berbagi untuk suami. Ya. Jadi Khadijah memerankan peran utama sebagai seorang istri, yaitu menjadi berbagi untuk suami, atau tempat berbagi untuk suami, atau tempat curahan hati. Jadi peranan utama terhadap istri adalah membuat suami bagaimana tenang para jemaah. Sebagaimana yang tadi, litaskunu ilaiha, agar suaminya itu ketika pulang ke rumah tenang. Sehari bekerja, udah berangkatnya macet, di kantor, di pekerjaan masih dimarahi oleh atasan, pulangnya macet lagi. Ketika pulang ke rumah, istrinya menenangkan hati suaminya. Bang, aku tidak bisa tidur sampai abang datang ke rumah. Ya bukannya apa? Udah pulang ke rumah, rumah berantakan, masakan belum siap, pakaian belum dicuci, udah gitu di marah-marah oleh istri. Tidak demikian para jemaah. Tetapi apa? Litaskunu ilaiha. Jadi di sini peran seorang istri terhadap suami untuk menenangkan hati para suami. Ya sebagaimana Khadijah ketika Rasulullah SAW memiliki persoalan, Khadijah memerankan sebagai seorang istri dengan apa Pak? Menenangkan suaminya. Ya, sebagaimana tadi, abshir ya ibna ammi, kabar gembira wahai suamiku, wahai anak pamanku, wathbut, dan kokohlah anda, bertahanlah anda. Sungguh demi Allah yang jiwa Khadijah berada di tangannya, sungguh aku berharap engkau menjadi umatnya Nabi ini, katanya. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua adalah bahwa Rasulullah SAW seperti halnya para suami, beliau pun juga curhat kepada istrinya. Ya, jadi kalau ada apa-apa, kalau ada persoalan, bukannya dipendam. Tetapi apa? Setiap persoalan suami, maka istri yang menampung persoalan suami. Begitu pula sebaliknya. Ketika istri memiliki persoalan, maka suami yang mencarikan solusinya para jemaah. Ini yang akan menjadi penyebab langgengnya rumah tangga beliau, Pak. Ya. Ini contoh di antara contoh para wanita-wanita yang salehah, ya, setelah apa? Ya, setelah Allah sebut di dalam Al-Qur'an, maka di dalam kehidupan Nabi adalah Khadijah. Kemudian Aisyah. Kemudian Ummu Sulaim. Ya. Kemudian Ummu Salamah. Kemudian Sumayyah. Ini adalah contoh-contoh wanita yang salehah. Selanjutnya para jemaah, contoh-contoh wanita yang tolehah.
yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran, yang pertama siapa? Yang pertama adalah istrinya Nabi Nuh yang bernama Wahilah. Wahilah ini adalah istrinya Nabi Nuh, adalah satu profil wanita yang senantiasa berbuat khianat kepada suaminya. Pun juga istrinya Nabi Lut. Ya, Nabi Lut juga memiliki seorang istri di mana istrinya ini suka membangkang dan suka berkhianat kepada suaminya. Bernama siapa? Bernama Wahilah. Kalau istrinya Nabi Nuh Wahilah, kalau istrinya Nabi Lut Wahilah. Keduanya adalah wanita-wanita tolehah, wanita yang senantiasa membangkang kepada suaminya, para jemaah. Singkat cerita, bahwa istrinya Nabi Nuh senantiasa diajak oleh Nabi Nuh untuk beriman kepada Allah, tapi dia suka membangkang dan wanita yang selalu menentang dakwanya Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Ya, sehingga Allah Subhanahu wa taala timpakan adab kepada istrinya Nabi Nuh, yaitu berupa banjir yang tinggi, banjir bandang, para jemaah. Banjir yang menenggelamkan dunia. Ya, banjir yang menenggelamkan seluruh dunia. Bahkan dalam satu ayat bahwa penjelasan tafsir para ulama, banjir ini menenggelamkan seluruh dunia, Pak, sampai setinggi gunung. Tidak ada yang hidup di zaman itu kecuali orang-orang yang diselamatkan oleh Allah di atas perahunya Nabi Nuh. Ya, orang-orang yang binasa termasuk siapa? Istri dan anaknya yang bernama Kan'an. Ya, di mana istrinya ini adalah wanita yang berkhianat dan wanita yang selalu membangkang terhadap suaminya. Kemudian siapa juga? Istrinya Nabi Lut. Istrinya Nabi Lut pun juga wanita yang suka membangkang, ya, tidak beriman kepada Allah dan tidak beriman terhadap risalah Nabi Lut. Ia berkhianat kepada Nabi Lut, telah mengabarkan bahwa ada tamu yang tampan, tamu yang cakep, ya, disebarkan kepada siapa? Disebarkan kepada para pemuda yang ketika itu mereka senang antar sesama lelaki, Pak. Antar sesama lelaki. Sehingga apa? Allah timpakan adab kepada kaumnya Nabi Lut berupa hujan bebatuan. Kemudian Allah tenggelamkan mereka ke dalam perut bumi. Termasuk siapa? Termasuk istrinya. Ya, sehingga Allah Subhanahu wa taala tenggelamkan istrinya, ya, Nabi Nuh dan Nabi Lut, ya, ke dalam perut bumi, wal iyadzubillah. Ini beberapa contoh, ya, tentang wanita-wanita yang soleha dan wanita-wanita yang toleha. Lahi taufiq wal hidayah. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.